bapak-bapak tanya istri tak begitu. Jangan takut. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Pak Bupati takut. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Siapa? Ah, kita Pak, sama Pak. Saya juga takut sama istrinya. Saya banggakan Bapak Bupati Goa yang dirahmati Allah, para seluruh anggota Dewan DPR Provinsi yang hadir, yang mungkin belum sempat disebutkan namanya satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wanita, tokoh bangunan, kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-24. Ya, bagaimana mau dirasa karena tidur 3 jam. Alhamdulillah, malam hari ini saya berjumpa dengan Bupati Goa. Tadi subuh saya dengan Bupati Maros. Kemarin malam saya dengan Bupati Pangkep. Tidak tahu Bupati siapa. Tadi subuh saya bersama beliau di Hulu, karena saya bekerja sama Rinya. Kebetulan saya diangkat menjadi ketua PHB Kabupaten Maros. Berat juga jadi ketua PHB. Tidak lupa. Sebentar ini saya berjalan lagi ke Luhut Timur, Wonogolo. Sana. Ini perjalanan dakwah. Makanya yang banyak mengajarkan saya tentang dakwah ini yang punya masjid ini. Kita alumni dari MNC-TV 2014. Beliau yang mentor saya waktu itu. Waktu itu saya pakai baju adat ceramah. Dia bilang apa? Kamu ini mau ceramah atau mau karate? Saya mau ceramah ini berdakwah, kita punya pakaian ciri khas tersendiri. Maka ciri khas saya itu Ustaz gaul yang terhits terkece di Indonesia. Menyala lampu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam Ramadan di akhir-akhir ini harusnya kita bergerak semakin semangat untuk beribadah. Kenapa? Banyak diturunkan di akhir Ramadan. Turun Lailatul Qadar, turun Al-Quran, turun maghfirnya Allah, turun THR, turun gaji tunjangan, turun gaji 13. Kecuali sembako belum turun-turun sampai sekarang. Buktinya dalam kota dengan pisang hijau itu masih bersaing ketat di atas. Makanya semuanya turun kecuali tadi itu jalan kota dengan pisang hijau. Ini menandakan bahwa Ramadan ini bulan penuh berkah. Makanya tadi saya mendapat berita duka, meninggal salah satu sahabat saya di Dayak. Jadi kita nanti datang ke sana lagi untuk silaturahmi, untuk berbelasungkawa kepada keluarganya sebelum kita bertolak untuk berangkat ke Luhut Timur. Kita singgah dulu. Itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masya Allah. Sementara sholat meninggal dunia. Apalagi kalau bulan Ramadan, bulan berkah, hari Jumat berkah, mati di masjid. Ya kecuali matinya curi cilengan di masa, itu beda matinya itu. Memang di masjid hari Jumat juga bulan Ramadan, tapi mati di masa, beda matinya. Tapi kalau mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita juga punya persiapan ini sampai masuk di bulan Ramadan berakhir, masuk hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Apa bekal kita? Bekal sehat tentunya. Sumut tasihu, puasa itu sehat. Cuma banyak orang puasa tanpa sakit karena dia yang berpuasa tidak sehat caranya. Coba cara Rasulullah menggunakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia bersamaku masuk ke dalam surga. Tapi caranya sehat. Coba lihat Rasulullah sehat. Tepat waktu makan sahurnya. Kita ini makan sahur jam 10, ketiduran jam 2, bangun jam 4. Masalahnya kita bangun jam 4 sore, jam 4 subuh. Sudah tidak makan sahur tepat waktu, tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, sholat asarnya tidak juga. Karena begitu bangun jam 4, tidak langsung ambil wudhu, langsung masuk kamar mandi, mandinya 2 jam lebih. Nanti keluar kalau selesai azan, baru keluar. Apa Nabi bilang? Alhamdulillah, tidak terasa betul puasa ini. Bagaimana mau merasa ketidur di kerjaan kurang ajar. Wajah-wajah yang seperti ini, wajah-wajah tobat. Bukan Mobile Legends seperti ini. Bocil lepet, selalu main Mobile Legends. Sampai kami memang anak bocil lepet. Kau kira malaikat mau takut cabut nyawamu? Biar kau pakai hero penting. Biar kau
Biar kau pakai lila, Mia Jansen, gatot kaca, alukat semua. Kita memang mampu wajah-wajah immortal. Kau kira saya tidak tahu wajah-wajah pusrek tadi di sini? Rajin sembunyi di sama-sama. Nanti muncul kalau orang muncul di depannya. Kurang ajar memang aneh. Sementara main mungkin ini meninggal. Ternyata di kontak listrik pajangan. Bahwa telanjang dan duduk di warga. Berhenti begitu anak muda. Lebih baik kau ramaikan masjid. Dulu itu masjid ramai, anak muda semua isinya. Kenapa? Karena kita yang memanggil anak muda datang di masjid. Sekarang ini jarang. Ada remajanya, tapi bukan 17 tahun umurnya, 45 tahun. Itu orang sudah lobet. Karena tidak ada anak muda yang dapat, akhirnya dia yang azan. Kau tahulah kalau orang tua azan, tidak tahu mana azan, mana taksan. Gigi keluar barisan, napas putus-putus, batu-batu lagi. Generasi Z lagi batunya. Mati gitu jam mati kayaknya. Maunya itu kau yang masuk dan cukup kau dulu. Kau yang azan. Iyamus shalah. Bagusnya seorang. Lantang seorang, pasti satu kampung kau dicerita itu. Orang tua nggak keluar rumah, siapa dulu pabriknya. Iyamus shalah. Tapi sayangnya datang Pak RT, Pak Desa, Pak Dusun, datang semua demo. Kenapa di demo? Ternyata jam 9 pagi azan. Ini kalau terlalu mirip tidurnya ini, terlalu banyak kapal yang timur dan minum kapal itu. Makanya itu anak muda ke masjid. Ke masjid, kenapa? Masjid ini dibangun untuk siapa? Untuk umat. Kalau tidak ada lagi anak muda, coba lihat Spanyol 711 Masehi. Tariq bin Ziyad melangkahkan kakinya masuk ke daratan Eropa. Jabal Tariq, Gibraltar saat ini namanya. Itu ketika sejarah menggambarkan bagaimana Islam pernah tergambar di sana. Tapi di saat runtuhnya Islam, karena anak mudanya sudah tidak ada lagi mengingat masjid. Itu. Tapi kita bangga karena sosok anak muda bupati lagi. Begitu dia dengar azan sehingga masjid. Ini yang bagus jadi gubernur. Maju. Saya dijajak masak hari ini. Dengan telepon. Kalau tidak yang ke Sumatera kan. Makanya itu masjid ini tempat kita untuk beribadah. Panggil semua anak-anak. Ajak anakmu umur 7 tahun, guru auladakum bisalati wa hum abna sab'a sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun untuk masjid. Malu kau Ustaz, lari-lari. Wajar memang karena masih kecil. Yang kurang ajar kau dengan mamanya lari-lari masjid. Itu kayaknya sakit jiwa itu. Bawa ke rumah sakit Dadi dan cocok itu. Makanya datangkan ke sini. Urusannya dia mau lari-lari atau tidak, yang jelas dia akan paham bahwa masjid ini tempat ibadah. Makanya pertama itu adalah sehat kita. Sehat, jaga kondisi tubuh. Bagaimana mau sehat? Makan buka puasamu saja sarkodes, seberapa kota desa. Kau efeknya sampai full balas dendam 7 keturunan. Rasul mengatakan mulai dengan yang manis-manis. Kau hantam semua mulai dari pedis, manis, jalan kote, jalan tol, jalan poros, kau makan semua. Akhirnya kau tabir mundur tanpa berita. 2 piring, 3 piring tidak cukup, piringnya juga kau makan. Bagaimana mau kau sehat kalau begitu acuh kau lu? Makanya jaga kondisi tubuh. Bagaimana kau sehat kalau begitu badanmu? Puasanya juga aduh Allahu Akbar. Lebih banyak berwudunya. Saya curiga, mungkin ini 3 kali kumur 2 kali tertumpah, 1 kali lagi kinaun. Tidak boleh kau sembunyikan dari saya, karena saya mantan seperti begitu. Makanya jaga kesehatan tubuh, itu paling penting. Istri, jaga kesehatan tubuhnya suami kita. Kasih makan enak-enak, yang bagus-bagus, yang kesehatannya bagus. Jangan selalu memarahi suamimu. Bagaimana rezekimu mau terbuka? Sedikit-sedikit baru pulang suaminya kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, bibir kayak baru cunghangus, alis hilang sepotong. Bagaimana tidak menakutkan mukanya seperti ini? Ini yang mengusir rezeki jauh dari rumah. Kalau kau datang suamimu, kau sapa dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papi. Saya yakin suamimu akan berkata, kira suka ini sendiri. Borsanya begini. Kita juga bapak-bapak tanya istri kita begitu. Jangan takut. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Bapak takut. Siapa di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Siapa?
ini menghargai mamanya anak-anak. Betul? Ya, cuma karena dia paling berani daripada kita jadi penakut. Ibu-ibu juga jangan sembarang fitnah bapaknya di luar sana. Itu bapak-bapak kalau ketemu dengan singa di luar mengaum karena sama-sama singa. Kalau di warung bicara poligami biasa itu bukan tidak berani juga begitu. Tidak berani, jangan lagi marahi. Kan kalau sampai di rumah bukan di singa, jadi kucing. Memang kita di luar seperti buaya darat, tapi sampai di rumah seperti toke. Selalu begitu. Jangan selalu sembarang pikir, Bu. Baik Bu, jangan sembarang pikir ya. Kalau suami kita keluar itu selalu ikhlaskan saja. Insya Allah pekerjaan di luar itu penuh berkah. Itu makanya jaga saja kesehatan tak. Itu sugesti kita berpikir itu yang buat kita sehat. Kalau selalu curiga sakit-sakitan aja gitu. Yang kedua persiapan kita adalah siapkan ilmu dalam beribadah. Kalau orang beribadah tanpa ilmu itu bahaya, bisa salah. Nah, ini Ustaz pandai ceramah, kemungkinan amin. Saya ini penceramah bukan pelawak. Cuma memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku kita guys. Karena pernah saya ceramah, datar ceramah, tidur semua jemaah. Maka saya rubahlah supaya tidak ada tidur. Saya kasih takut-takut kalau bukan kiamat aku bahas, gempa bumi, gunung meletus kali, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau mati seperti film Indonesia, mati tertindih sarung, tertindih sama tanggo, atau mati tertindih gas 3 kilo, atau tertindih sama sembako, karena rajin berburu ke sembako na cale tidak ada jeblos. Ayo kentara nih ketawanya ini semua yang menerima sembako tanpa mencoblos ini. Kenapa saya tahu? Karena saya cale gagal. Makanya kita itu harus saya ubah ceramah seperti itu. Tidak ada tinggal, pulang semua. Sisa nenek-nenek 2 orang bertahan di belakang. Kenapa ini nenek bertahan? Ternyata cek tolong loh. Sampai bertahan tidak ada dengar. Orang tuli paling. Berarti saya ceramah orang tuli ku ceramah. Kali ini ada yang bicara, oh Ustaz ini ahli bid'ah, tidak tahu apa-apa. Saya ini alumni pondok pesantren, bukan pesantren kilat. 3 hari kok sekolah dapat mau ijazah. 8 tahun saya sekolah di pondok pesantren Dede Imam Koso. Nama aku saja didengar Farid Pojiri. Dede Imam Koso itu sanadnya jelas. Dari baginda Rasulullah turun ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya seperti belajar namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa punya cucu cicit keturunan namanya al-Asy'ariyah. Lahirlah Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari masyhur, ulama masyhur. Lahir lagi anak muridnya bernama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya murid namanya Al-Khatib Al-Minangkabawi. Al-Khatib punya murid namanya Al-Bangkali. Al-Bangkali punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Lahir lagi muridnya namanya Kiai Haji Asy'ad dari Sengkang Wajo, pendiri Pondok Pesantren As-Sadiyah. Guru Tasan punya murid namanya Guru Tambo Dalem, pendiri Dede Imam Koso. Guru Tambo Dalem punya murid namanya Guru Tafarid Wajidi, sekarang menjadi pimpinan Dede Imam Koso. Guru Tafarid Wajidi punya murid namanya Ustaz Gaul Farid Milenial. Ini sekarang berdiri di depan sanad keilmuan saya jelas, bukan sanad Google versi YouTube bro. Nah, kita belajar pondok pesantren, baca kitab gundul. Makanya kita tahu kitab gundul. Ini yang gondrong saja sudah baca, apalagi yang gundul. Nah, makanya itu butuh ilmu dalam ibadah. Kalau kita tidak punya ilmu dalam ibadah, kemarin ada ibu-ibu, waktu saya dari Biak ceramah majelis taklim di sana, ada ibu bertanya, Ustaz, saya batalkan puasa saya. Kenapa bisa? Tadi pagi saya dicium sama suami. Bu, selama tidak bercampur, tidak membatalkan puasa, jangan dibatalkan. Kecuali suaminya ibu cium pelakor, ibu yang tahan. Nah, ada masalah. Tidak pernah rasa mie makanannya ketika buka puasa, takut. Karena kenapa? Jangan sampai dia cicipi batal puasanya. Selama tidak lewat dari tenggorokan bisa. Makanya ini butuh namanya fikih puasa, fikih saum. Belajar fikih puasa. Selama kau cicipi saja, tidak sampai lewat tenggorokan turun, tidak ada masalah. Yang salah itu kalau kau cicipi contoh 1 mangkok, itu kau makan. Bagaimana
Kalau kita lupa dalam berpuasa, bangun siap minum air satu gelas, apakah membatalkan puasa? Al-insanu mahadul hadai wal isyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Kalau kau lupa minum satu gelas air, tiba-tiba kau ingat, apakah membatalkan puasa? Itu hukumnya makruh. Karena di dalam fikih ada 5 hukum: makruh, sunnah, wajib, haram, mubah. Itu hukumnya makruh, cacat. Kecuali kalau kau bangun siang makan coto 2 mangkok, 4 biji ketupat, 2 batang rokok, 1 cangkir kopi, baru kau bilang, puasa kapan deh? Aku kurang ajar memang rupanya ini. Kenapa tidak sekalian kau habisi semua itu baru kau lupa? Baru dia bilang dihipnotis kau Ustaz. Dia sudah hipnotis kau, saya juga mau dihipnotis di siang hari. Allah. Makanya itu pentingnya ilmu dalam beribadah. Yang terakhir, harta untuk bersedekah. Karena 1000 hari ini kita sedekah, beda dengan 1000 di hari-hari yang lain. Makanya kalau mau dapat kebaikan, sedekah dengan yang baik, sedekah dengan yang banyak. Mau kita dapat Jannatul Firdaus, surga paling tertinggi, baru sedekah tak uang pati murah bawa parang. Itu pun parangnya sudah bengkok karena 7 kali kena laundry baru kau dapat di celanamu, baru kau sedekah. Kau minta surga Jannatul Firdaus, ini terlalu miring juga tidurnya ini. Terlalu banyak juga penting kapangan timun amin. Makanya kalau mau dapat ikan paus, maka umpannya harus ikan besar, betul? Tidak mungkin kau dapat ikan paus umpamu cacing. Orang Arab bilang mustahil. Makanya harus diperbaiki sedekahmu supaya nanti bisa banyak rezekimu yang masuk. Wa ma anfaqatu min syai'in yukhlifu. Apa yang kau berikan di jalan Allah, Allah ganti lebih daripada apa yang kau berikan. Kecuali sedekah cip, tidak diterima sama Allah. Biar kau sedekah hasil bikin mega win atau super win. Kalau memang mau kaki-kaki merah, kau kira saya tidak tahu wajah-wajah tombak di sini dan rajin terima bongkaran, terima bongkarnya bocahin papa-papa yang terangkat pada-pada. Ini bahaya, berhenti main begitu. Kenapa Ustaz? Itu judi. Apalagi kalau kau menang jual hasilnya, itu judi. Makanya kalau menang jangan dijual, bagi-bagi dong. Adakah 100? Kalau tidak ada kebaikannya, lebih baik uang bawa ke masjid atau kasih ke panti asuhan, bukan panti pijat. Sampai kau salah bawa masuk panti asuhan. Hanya sedekah paling penting. Sebagai kesimpulan 3 itu perlu diingatkan: sehat, punya ilmu dalam ibadah, dan nanti punya harta untuk sedekah. Insya Allah hari yang fitrah, kemenangan itu kita akan bisa dapatkan dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya minta maaf tidak sempat sholat di sini. Saya harus langsung keluar karena besok pagi itu acara kita di luar. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun: buah naga, buah manggis. Itulah nama buah-buahan.